Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Legend. Film yang diperankan oleh tokoh utama yaitu Nandamuri Balakrishna adalah sosok yang membela masyarakat yang tertindas. Hal ini tak disukai oleh penjahat bernama Jitendra karena akan mencalonkan diri sebagai CM. Langkah Jitendra memang tak masuk akal. Dia menghalalkan segala cara untuk terpilih. Hal ini tentu saja ditentang oleh Jaidev. Sebelum masuk ke ceritanya, mimin sapa dulu nih yang hadir kemarin. Ada Muhammad Akbar 8469, Suryadi Wibowo 4824, Intri _Siva 4513, Bagas Prayuda 361, dan user ZY7L G8LL7H. Bagi yang ingin disapa selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Dan cerita sang legend bernama Jaidev pun dimulai. Orang jahat asal kota Kurno, Jitendra bersama ayah dan anak buahnya datang ke kota Vizag untuk melamar seorang wanita. Acara lamaran itu berjalan lancar. Sebuah insiden terjadi ketika Jitendra dalam perjalanan pulang. Mobilnya tanpa sengaja menabrak seorang warga hingga terluka parah. Jitendra langsung dikerumuni massa. Tak ingin disalahkan, Jitendra malah menembak warga yang menyudutkannya. Masyarakat semakin marah. Masalah itu dibawa ke tokoh kota Vizag, Suman, yang kaya raya. Selama ini keluarga Suman telah menjadi pelindung masyarakat dari orang-orang jahat seperti Jitendra. Suman meminta Jitendra membayar kompensasi kepada korban dan meminta maaf. Permintaan itu tidak mau dituruti. Jitendra malah menghina masyarakat. Suman jadi marah dan menampar Jitendra. Tidak hanya itu, Jitendra juga dijebloskan ke dalam penjara. Suman memang orang hebat dan pemberani. Dia juga mendidik istri dan anak-anaknya untuk selalu berani membela masyarakat. Suman memiliki 4 anak, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Hidup mereka akrab dengan berbagai resiko. Bahkan akibat Jitendra masuk penjara, istri dan 1 orang anak Suman diculik. Jitendra pun bisa keluar penjara dengan jaminan. Orang yang melakukan penculikan adalah ayah Jitendra. Anak dan istri Suman akan dilepas jika Suman datang bersujud meminta maaf. Permintaan itu tidak digubris oleh istri Suman yang bernama Suhasimi. Menurut Suhasimi, suaminya tidak akan pernah mau mengalah dengan orang jahat. Suhasimi benar-benar wanita pemberani. Anak laki-lakinya juga bukan pengecut. Dia sama sekali tidak takut meski diancam senjata. Anak saya bukan hanya untuk mewarisi harta saja, tapi juga mewarisi prinsip-prinsip keluarganya. Dia tidak takut senjata, ujarnya. Kata-kata Suhasimi membuat ayah Jitendra hilang kesabaran dan membunuhnya. Melihat ibunya dibunuh, sang anak yang masih kecil jadi kalap. Dia langsung mengajar dan membunuh para penculik. Anak sekecil itu sangat berbakat menghabisi nyawa manusia. Ayah Jitendra juga mati di tangannya. Jitendra yang bahagia keluar penjara mendatangi lokasi penculikan. Dia kaget melihat ayah dan anak buahnya sudah menjadi mayat. Salah seorang di antara mereka yang masih hidup memberitahu jika pelakunya adalah anak Suman. Saya tidak tahu apa yang mengalir di tubuh anak itu. Dia membunuh sebelum sempat berbicara apapun, tuturnya. Kematian ayahnya membuat Jitendra semakin dendam. Dia tidak ingin lagi kembali ke Kurno. Jitendra berambisi tinggal di rumah istrinya dan menjadi penguasa kota Vizag. Sementara keluarga Suman sedang berduka. Kematian Suhasimi menambah daftar panjang pengorbanan keluarga itu. Hal seperti inilah yang selalu ditentang oleh ibu Suman. Sejak dulu, keluarga mereka telah banyak berkorban untuk membela masyarakat. Hasilnya, kakek Suman, ayah, dan kakak Suman juga meninggal. Berhentilah berjuang untuk orang banyak. Berapa banyak lagi kematian yang harus disaksikan di rumah ini, ucap ibu Suman. Hal yang membuat ibu Suman juga prihatin cucunya yang sudah mulai membunuh, padahal usianya masih kecil. Jangan sampai cucunya mengambil jalan hidup yang sama. Lihatlah dia,
Dia sama sekali tidak meneteskan air mata meski ibunya meninggal, ujarnya. Suman justru bangga melihat karakter anaknya. Masyarakat selalu datang ke rumah mereka setiap mengalami masalah. Ke depan, anaknya akan berdiri tegak bersama masyarakat. Jika ibu melihat anak saya sebagai masalah, saya justru melihatnya sebagai solusi. Saya melihat sang legenda telah lahir. Biarkan anak saya tetap seperti ini, tegas Suman. Kekhawatiran sang nenek sangat beralasan. Jitendra terus berusaha balas dendam. Dia dan anak buahnya mulai bergerak untuk memperkuat pengaruh. Dan pada akhirnya, Suman berhasil dibunuh. Keluarga itu kembali harus menangis. Puluhan tahun berlalu, film membawa kita ke negara Dubai. Di sana ada seorang pria bernama Krishna yang diperankan oleh Nanda Murray Balakrishna. Sosok Krishna sangat kuat, tangguh, dan pemberani. Dia sedang menghancurkan sindikat perdagangan manusia yang mengincar orang-orang Telugu. Para penjahat itu dibuat bertekuk lutut dan tunduk. Krishna tidak bisa tinggal diam. Jika mengetahui ada orang yang berbuat sewenang-wenang, siapakah Krishna? Dia adalah anak Suman. Krishna sangat dicintai keluarganya. Neneknya meminta Krishna segera menikah karena sudah tua. Krishna mengaku sudah memiliki calon istri di Dubai. Namun Krishna dilarang datang ke India. Keluarganya yang akan pergi ke Dubai untuk mengurus pernikahan. Neneknya tidak pernah mengizinkan Krishna pulang ke India sejak dikirim ke sekolah luar negeri. Krishna sudah hidup mapan di Dubai. Dia memiliki perusahaan besar di sana. Sahabatnya di kantor, Manikya, memaksa Krishna untuk melangsungkan pernikahan di India agar lebih hikmat dan berbudaya. Calon istri Krishna yang bernama Sneha juga setuju pernikahan dilaksanakan di India. Mereka pun berangkat tanpa memberitahu keluarga Krishna terlebih dahulu. Lalu bagaimana kabar Jitendra? Dia sudah tua dan semakin jahat. Jitendra telah berkembang menjadi orang yang paling ditakuti di kota Vizag. Saat ini, Jitendra memerintahkan ketiga anaknya untuk membunuh puluhan nelayan karena tidak mau mencabut kasus hukum terhadapnya. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 43 nelayan dibunuh dalam sekejap, lalu mayatnya akan dibuang ke laut oleh polisi. Tindakan keji Jitendra karena sebentar lagi akan menjadi CM atau Ketua Menteri Negara Bagian Andhra Pradesh. Adanya kasus hukum di masa lalu bisa menjadi batu sandungan. Salah seorang nelayan berhasil melarikan diri. Dialah Simacalang yang sudah kehilangan satu tangan akibat ulah Jitendra di masa lalu. Anak pertama Jitendra, Chotu, bersama antek-anteknya berhasil menangkap Simacalam di jalan raya. Kekacauan itu menghentikan laju mobil Krishna yang baru tiba di Vizag. Ketika Chotu akan menembak Simacalam, Krishna membunyikan klakson. Krishna juga tidak segan-segan menabrak Chotu yang masih ingin membunuh. Simacalam yang sudah terluka parah kemudian dibawa ke rumah sakit oleh warga sekitar. Sedangkan Krishna mengajar semua penjahat di sana. Chotu juga dibuat babak belur. Masyarakat heran melihat ada orang yang berani memukul anak Jitendra. Beberapa warga dikenal oleh Krishna seperti Bhaskar dan Yadav. Tidak lupa, Yadav berpesan agar Krishna merahasiakan pertarungan yang sudah terjadi kepada neneknya. Apalagi keluarga Krishna sudah hidup damai di luar kota Vizag. Kepulangan Krishna tidak disambut gembira oleh neneknya. Krishna beralasan dia pulang ke India karena harus bertemu keluarga calon istrinya. Neneknya terpaksa menerima. Oke, kamu di sini hanya untuk menikah. Jangan melakukan apapun tanpa sepengetahuan saya, pesan sang nenek. Apa yang telah dilakukan Krishna membuat Jitendra murka. Bagaimana bisa ada orang yang berani memukul Chotu hingga masuk rumah sakit? Pelakunya harus mati. Petugas polisi, Satru, yang menjadi budak Jitendra berusaha mencari informasi pelaku dari warga.
namun belum ada petunjuk. Krishna sendiri bersama keluarganya mulai mempersiapkan pernikahan. Rupanya ayah Sneha adalah Gajapati Rao yang merupakan pejabat kolektor di distrik Vizag. Pertemuan kedua keluarga berjalan lancar dan sepakat untuk melangsungkan pernikahan seminggu lagi. Mereka akan pergi ke kuil keesokan harinya untuk menulis perjanjian pernikahan sesuai tradisi keluarga. Masalah muncul ketika ayah Sneha, Gajapati, bertemu Krishna. Gajapati sempat melihat Krishna memukul anak Jitendra. Hal itu bisa menjadi masalah yang besar. Mereka sudah membunuh 43 nelayan. Orang yang sempat kamu selamatkan itu pasti akan tetap dibunuh juga, ucap Gajapati membuat Krishna kaget. Kebetulan sekali malam itu anak buah Jitendra melihat Simachalam dirawat di rumah sakit. Mengetahui itu, Chotu dan anak buahnya bergegas untuk membunuh Simachalam. Keesokan harinya, sesuatu yang menggegerkan terjadi. Bukan Simachalam yang terbunuh, tapi Chotu dan semua anak buahnya. Mayat mereka berserakan di rumah sakit. Sungguh pedih hati Jitendra melihat kenyataan itu. Polisi menduga pelaku pembunuhan pasti orang yang sebelumnya memukul Chotu. Obrolan mereka didengar oleh kolektor Jagapati yang merupakan ayah Sneha. Jagapati semakin khawatir. Untuk membatalkan pernikahan anaknya, Jagapati pergi ke rumah Krishna. Krishna justru sedang bersenda gurau dengan keluarganya, seolah-olah tidak pernah melakukan pembunuhan. Jagapati meminta izin kepada nenek Krishna untuk membawa Sneha pulang. Alasannya sudah menjadi tradisi keluarga pergi ke kuil dari rumah mereka. Setelah di dalam mobil, barulah Jagapati berbicara jujur kepada Sneha jika pernikahan tidak akan pernah terjadi. Krishna telah membunuh anak Jitendra, namun Sneha tidak percaya apa yang dilakukan Jagapati demi keselamatan anaknya. Lebih-lebih, polisi sudah mendapatkan informasi tentang orang yang mengenal pelaku. Mereka ditangkap agar buka mulut. Jitendra menanyakan identitas orang yang pernah memukul Chotu, namun mereka tetap tutup mulut meski dipukul. Sneha dan ayahnya yang melihat kerumunan turun dari mobil. Parahnya, Sneha menyapa Yadav sehingga ikut ditangkap. Sneha terpaksa memberitahu lokasi Krishna. Saat itu, Krishna dan keluarganya dalam perjalanan ke kuil. Jitendra datang menyerang hingga membuat Krishna dan keluarganya terluka. Setelah melihat wajah pembunuh Chotu, Jitendra langsung dibuat kaget. Dia sangat mengenal wajah itu. Tapi bagaimana mungkin Jitendra mengenalnya? Tanpa pikir panjang, Jitendra mulai melepaskan tembakan. Krishna terluka. Hebatnya dia masih bisa melawan. Namun peluru Jitendra terus menyasar tubuhnya hingga Krishna tumbang tidak berdaya. Jitendra ingin memastikan Krishna dan semua keluarganya mati. Namun dia diminta segera pergi oleh anggota parlemen atau MP Jaya Prakash. Sebentar lagi Jitendra akan menjadi CM. Tidak baik baginya berada di lokasi pembunuhan. Jitendra pun menerima saran itu. Dia berpesan kepada Jaya Prakash dan anak buahnya untuk membunuh semua keluarga Krishna. Setelah Jitendra tidak ada di lokasi, anak buahnya bersama polisi mendekat untuk menembak semua keluarga Krishna. Nenek Krishna sudah pasrah. Krishna juga terluka parah. Dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dan di saat yang genting itulah seseorang datang sebagai penyelamat. Wajahnya sangat mirip dengan Krishna, hanya terlihat lebih tua saja. Semua orang dibuat tercengang dengan kemunculannya. Orang itu seperti singa. Siapakah dia sebenarnya? Keluarga Krishna tersenyum bahagia melihatnya. Kekuatan orang itu sungguh luar biasa. Dia sangat perkasa, ototnya seperti kawat, tulangnya bagaikan besi. Orang itu tidak menyisakan satu musuh pun. Bahkan anak kedua Jitendra dibunuh dengan sangat mudah. MP
Sampai Jayaprakas ketakutan melihat orang itu. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menandinginya. Apakah Anda berani menyentuh orang-orang saya karena menganggap saya tidak akan pernah muncul lagi, ujarnya. Ternyata orang inilah yang juga membunuh Chotu, bukan Krishna. Lalu siapakah dia? Mengapa orang ini baru muncul setelah puluhan nelayan dibunuh dan nyawa Krishna dalam bahaya? Guys, dari awal kalian pasti mengira Krishna adalah anak kecil yang pernah membunuh ayah Jitendra di awal film. Kalian salah prediksi. Anak kecil yang membunuh ayah Jitendra bukanlah Krishna, tapi Jayadev yang merupakan kakak kandung Krishna. Kalau Krishna mah masih bayi saat itu. Jayadev yang sejak kecil sudah disebut sebagai sang legenda oleh ayahnya. Dulu Jayadev memilih jalan hidup seperti ayahnya. Dia tidak mematuhi larangan sang nenek. Kehidupan Jayadev akrab dengan kekerasan demi melindungi masyarakat banyak. Saat itu Jitendra sudah 10 tahun tinggal di Vizag. Dia cukup berpengaruh dan menargetkan kursi CM. Sebagai langkah awal, Jitendra mencalonkan adiknya Ajay menjadi wakil rakyat atau MLA. Siapapun yang berani bersaing akan dibunuh. Salah satunya Simachalam. Keberanian Simachalam ikut kontestasi karena didukung Jayadev. Jitendra berusaha membunuh Simachalam dengan memasang bom. Banyak orang terbunuh. Simachalam juga kehilangan satu tangannya dalam insiden itu. Jayadev tidak tinggal diam. Dia datang menyerang Ajay dan ratusan pendukungnya. Jayadev tidak gentar meski sendirian menghadapi ratusan orang. Kekuatan Jayadev tidak tertandingi. Ajay dan pendukungnya kabur melarikan diri. Sungguh sangat memalukan. Mereka tidak berani melawan satu orang. Jayadev mengejar Ajay dan menyeretnya di jalanan. Polisi setempat tidak berani menghentikan Jayadev. Jitendra yang datang melihat kondisi adiknya juga tidak bisa berbuat banyak. Jayadev meminta polisi untuk menangkap Jitendra karena telah memasang bom. Jika polisi tidak melakukannya, Jayadev akan membunuh Jitendra dengan tangannya sendiri. Polisi tidak berani melawan kata-kata Jayadev. Polisi memang takut kepada Jitendra, tapi polisi jauh lebih takut lagi menghadapi amarah Jayadev. Akhirnya Jitendra ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sosok Jayadev persis seperti ayahnya. Hebatnya, Jayadev jauh lebih kuat. Semua penjahat mampu dibuat bertekuk lutut. Itulah yang membuat Jayadev memiliki banyak pengikut dan sangat dihormati masyarakat. Konsekuensinya, Jayadev sangat dibenci oleh neneknya. Dia dianggap dewa oleh masyarakat, tapi terasing di keluarganya sendiri. Neneknya melarang semua anggota keluarga dekat dengan Jayadev. Bahkan Krishna yang merupakan adik kandung Jayadev tidak diizinkan berbicara dengan Jayadev. Neneknya telah memutuskan hubungan kekeluargaan sejak Jayadev memilih jalan hidup seperti ayahnya. Seharusnya dia menjadi pemimpin keluarga ini, tapi dia lebih memilih meninggalkan keluarganya untuk orang-orang. Saya tidak ingin keluarga ini mendapatkan bahaya karena dia, jelas sang nenek kepada keluarganya. Itulah yang membuat Jayadev tinggal sendirian di dekat rumah keluarganya. Sepupu Jayadev, Radhika, sering datang berkunjung untuk menghiburnya. Sejak lama juga Radhika menyukai Jayadev. Hanya Radhika yang berani bersikap sok manja di hadapan Jayadev. Meski diasingkan oleh neneknya, Jayadev selalu memperhatikan keluarganya. Contohnya, ketika kakak perempuannya, Sitara, dipaksa menggugurkan kandungan oleh suami dan mertuanya. Jayadev sangat marah mengetahui kandungan Sitara ingin digugurkan hanya karena bayi itu perempuan. Jayadev pergi menemui Sitara dan menampar iparnya. Jangan khawatir lagi kakak, seekor lalat pun tidak akan saya biarkan mengganggu kakak, ucap Jayadev. Sitara menangis bahagia memiliki adik seperti Jayadev. Kedamaian Jayadev kembali diusik dengan ulah Jitendra yang masih mendekam di penjara. Jitendra meminta adiknya Ajay
untuk melakukan apapun agar dirinya bisa bebas. Ajay kemudian menculik Krishna yang merupakan adik Jaydev. Jitendra pun bisa keluar penjara dengan jaminan. Dia pulang ke rumah dengan sangat bahagia dan siap balas dendam. Tapi sekali lagi, sesuatu di luar prediksi terjadi. Ternyata Jaydev sengaja membuat Jitendra bisa keluar penjara untuk dibunuh. Di rumah Jitendra, orang-orang yang berkerumun adalah anak buah Jaydev, sedangkan anak buah Jitendra sudah dibantai. Ajay yang berani menculik Krishna juga telah dibuat menjadi mayat. Itu adalah konsekuensi karena berani mengganggu keluarga Jaydev. Sekarang hanya Jitendra yang tersisa. Dengan mudah Jaydev akan bisa menebas leher Jitendra, namun dia membatalkannya. Jaydev kasihan melihat istri Jitendra dan ketiga putranya yang masih kecil. Jaydev mengampuni nyawa Jitendra. Jaydev meminta Jitendra segera meninggalkan kota Vizag. Jika masih terlihat lagi, Jaydev pasti akan membunuh Jitendra. Sungguh, itu adalah penghinaan terbesar bagi Jitendra yang sudah tidak berdaya. Jitendra terpaksa kembali ke tempat asalnya. Ancaman Jaydev selalu terngiang di kepalanya. Jitendra merasa telah dihina sehina-hinanya. Vizag jadi tenang setelah kepergian Jitendra. Namun penculikan yang sempat menimpa Krishna membuat neneknya khawatir. Untuk memastikan hal serupa tidak terjadi lagi, Krishna harus dikirim belajar ke luar negeri dan menetap di sana. Si nenek juga tidak suka kedekatan Radhika dengan Jaydev. Radhika akan segera dinikahkan dengan pria lain. Radhika menentang keinginan neneknya itu. Saya hanya akan menikah dengan kekasih saya, ucap Radhika. Radhika pasti akan patuh jika dilarang menikah dengan pria pemalas, sombong, dan tidak baik. Tapi bagaimana Radhika akan mendengar nasihat neneknya jika dilarang menikah dengan pria baik hati? Nenek, dia adalah pria yang memberi makan orang-orang miskin. Dia yang menyelesaikan masalah orang-orang. Dia selalu berbuat baik. Jika saya dilarang menikah dengan pria seperti itu, bagaimana saya akan mendengar nasihat nenek, ujarnya. Radhika justru heran dengan sikap neneknya yang sangat membenci Jaydev. Padahal Jaydev begitu menyayangi keluarganya. Jaydev akan bersedih jika keluarganya sedih. Jika kita menghadapi masalah, dia akan berdiri seperti tembok pelindung, ucap Radhika. Tetap saja si nenek tua itu keras kepala. Dia justru meminta Radhika keluar dari rumah. Jika tidak, si nenek yang akan pergi dari rumah. Mendengar ancaman seperti itu, ayah Radhika langsung mengusir anaknya. Radhika tidak perlu lama bersedih. Rumah Jaydev ada di dekat rumah keluarganya. Radhika memberitahu sudah diusir karena menolak menikah dengan pria lain. Jaydev memahami maksud Radhika, namun Jaydev menolak menikahi Radhika karena akan menyakiti hati neneknya. Belum lagi kehidupan Jaydev yang penuh resiko. Jaydev tidak bisa menjamin kebahagiaan Radhika. Radhika sudah sangat memahami karakter dan kehidupan Jaydev. Dia tetap ingin menjadi istri Jaydev. Jika sesuatu terjadi pada nenek, semua keluarga ada untuknya. Tapi jika sesuatu terjadi denganmu, siapa yang akan menemani? Saya mencintaimu, saya bersedia berbagi kesedihan dan tanggung jawabmu, ucap Radhika. Apabila Jaydev tetap tidak mau menjadikannya istri, setidaknya Radhika diizinkan tinggal di rumah Jaydev seperti orang lain. Selama ini, banyak orang miskin dan anak yatim yang ditampung Jaydev. Radhika rela dianggap seperti mereka. Please. Jaydev terharu mendengar cinta tulus Radhika. Jaydev memeluk sepupunya itu. Karena sejatinya, Jaydev juga mencintai Radhika. Mereka pun sepakat untuk menikah meski tanpa restu keluarga. Pada hari pernikahan yang sudah ditentukan, Radhika sangat bersemangat untuk pergi ke lokasi. Dia sudah berdandan cantik layaknya ratu sehari. Namun sesuatu yang tidak pernah diprediksi terjadi. Jitendra datang menyerang lagi. Radhika diculik dan dibawa pergi. Jaydev dan anak buahnya menyusul Radhika yang sudah dibawa ke rel kereta api. Pertempuran sengit langsung terjadi. Jaydev tetap tidak tertandingi.
anak buah Jitendra dengan mudah dia bantai. Radhika terus memanggil-manggil Jaidev karena ternyata Radhika sempat ditusuk oleh Jitendra saat diculik. Jaidev justru meminta waktu beberapa menit lagi untuk memusnahkan semua musuh terlebih dahulu. Tubuh Radhika sudah tidak sanggup bertahan, dia ambruk. Saat itulah Jaidev menyadari jika calon istrinya tengah sekarat. Jaidev jadi hilang kendali dan mengamuk membunuh semua anak Jitendra. Kondisi Radhika benar-benar di ujung kematian. Radhika harus diselamatkan. Langkahnya dihentikan oleh Jitendra. Dengan cepat, Jaidev menggunakan kapaknya melukai Jitendra. Jaidev akan membawa Radhika ke rumah sakit, tapi Radhika tidak mau. Dia ingin dibawa pulang ke rumah Jaidev, dan di sanalah Radhika mengembuskan nafas terakhirnya dengan memegang erat tangan Jaidev. Jaidev shock menyaksikan Radhika sudah tidak bernyawa. Dia tidak mau mendengar keterangan dokter. Jaidev seperti tidak percaya dengan apa yang terjadi di hadapannya. Bagaimana mungkin Radhika meninggal secepat ini? Semua keluarga dan masyarakat ikut berduka. Bukan hanya karena kehilangan Radhika, tapi mereka juga tidak tega menyaksikan kesedihan Jaidev. Sekuat tenaga, Jaidev menahan air mata. Dia meminta semua orang pergi. Jaidev bukan tidak mau menerima kenyataan, apalagi Radhika sanggup menghadapi konsekuensi apapun untuk hidup bersamanya. Tapi bukan seperti ini juga. Jaidev belum sempat membahagiakan Radhika yang sangat mencintainya. Sesak dada Jaidev melihat Radhika telah menjadi mayat. Tiba-tiba sang nenek datang. Untuk pertama kalinya, si nenek mau bicara lagi dengan Jaidev. Tapi bukannya menguatkan Jaidev, si nenek justru marah-marah. Apa kamu senang sekarang? Berapa banyak lagi keluarga yang harus mati karenamu? Radhika rela diusir dari rumah untuk menikah denganmu. Tapi kamu malah membuatnya mati, ujar si nenek. Jaidev jadi merasa sangat bersalah. Dia tidak sanggup mendengar kata-kata neneknya yang begitu menyakitkan. Jaidev kemudian menyerahkan mayat Radhika kepada orang tuanya. Lalu setelah itu, Jaidev memohon maaf dan pamit pergi. Dia bertekad meninggalkan semuanya. Biarlah dia menghukum diri sendiri dengan menjauhi keluarga dan orang-orangnya. Sejak itulah Jaidev menghilang. Kembali ke masa saat ini, anak bungsu Jitendra ingin balas dendam atas kematian dua kakaknya. MP Jayaprakash mengingatkannya untuk tidak ikut campur jika ingin tetap hidup. Menurut Jayaprakash, Jitendra butuh waktu 5 tahun hingga sembuh setelah terkena kapak Jaidev. Jitendra masih hidup hingga saat ini karena Jaidev tidak ingin membuat neneknya semakin bersedih. Selama 20 tahun terakhir, ayahmu dibiarkan hidup oleh Jaidev. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikan Jaidev, ucapnya. Jitendra menyadari bahaya yang bisa membuatnya terbunuh. Sebelum itu terjadi, Jaidev harus dibunuh terlebih dahulu. Apalagi 4 hari lagi, Jitendra bisa menjadi CM. Jika posisi CM sudah diraih, maka akan sangat mudah menghancurkan Jaidev dan keluarganya. Untuk itu, Jitendra mengundang semua MLA ke Vizag. Setiap MLA akan disuap dengan mobil agar mau mendukungnya. Sementara Jaidev baru selesai menjenguk Krishna yang dirawat di rumah sakit. Jaidev langsung menghindar melihat keluarganya ada di sana. Kali ini neneknya yang datang mendekat. Jaidev langsung meminta maaf karena kembali muncul. Jaidev berjanji akan menghilang lagi setelah menyelesaikan pekerjaannya yang belum tuntas. Sikap si nenek tua sudah berubah. Dia tidak lagi membencinya. Si nenek mendukung jalan hidup Jaidev untuk membela masyarakat. Giliran si nenek yang meminta maaf. Tapi entah mengapa, Mimin masih kesal melihat tampang si nenek tua itu. Wajahnya menjengkelkan. Setelah mendapat dukungan keluarga, Jaidev bisa fokus menghadapi Jitendra, gerakan Jitendra yang mengumpulkan para MLA di sabotase. Jaidev sangat mengenal watak wakil rakyat.
Sebagian besar dari mereka hanya memperkaya diri sendiri. Jaidev menampar para wakil rakyat yang mau melakukan apa saja demi uang. Saya tidak ingin orang jahat seperti Jaidev menduduki kursi CM, tegasnya. Jitendra mengetahui Jaidev telah menguasai para MLA. Jitendra datang bersama anak buahnya menyerang lokasi pertemuan. Tentu saja Jaidev tidak tinggal diam. Kali ini Jaidev harus benar-benar memastikan Jitendra mati. Dan itulah yang dia lakukan. Tangan Jaidev yang lebih kuat dari besi membuatnya tidak kesulitan membasmi para lawan. Jaidev membunuh Jitendra dan semua anak buahnya. Tidak hanya menuntaskan dendam pribadi, tapi juga menyelamatkan masyarakat dari orang jahat seperti Jitendra. Jaidev berjanji tidak akan meninggalkan masyarakat lagi, dan film pun berakhir.